Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sore ini coba kita update saham BCA. Saham BCA ini termasuk salah satu saham sektor perbankan yang cukup bagus ya teman-teman. Big Bank yang tangguh, dan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini saham BCA itu mulai terkoreksi. Ini enggak seperti saham-saham perbankan yang lain sudah yang terkoreksi sudah cukup dalam, tapi saham BCA ini masih koreksinya wajar ya teman-teman. Kita bandingkan dengan BRI itu udah koreksi banyak banget nih BRI ini ya. Ini dari 6.400 ke 4.100 ya. Udah koreksi 2.300 poin ya. Besar banget nih. 2.300 dibagi 6.400. BRI udah 35% ya. BCA koreksi baru berapa persen ini, coba kita lihat 6 bulan. 10.325 dikurangi 9.050, baru terkoreksi 12% ya. Jadi sangat berbeda banget dengan saham BRI ya. Nah, kalau teman-teman mengincar saham BCA, justru saat koreksi seperti ini adalah saat-saat yang tepat ya untuk kita masuk ya teman-teman. Jadi saham BCA ini terkoreksi terdalam di 9.000 ya. Tapi kalau harian kalau nggak salah ini sampai 8.900 kalau nggak salah. Coba kita cek. 8.000, 9.000-an ya Mas Ian ya. Nah, nanti kalau kita lihat di chart yang ini ya teman-teman. Yang ini lebih detail nih coba aja. Di chart yang ini lebih detail nih. Nah, ini terendah di sini teman-teman. 8775 ya. Kalau teman-teman sabar ya mau nunggu BCA itu di 8775 ini bagus. Jadi kalau misalnya dia koreksi lagi di 8775 ini bisa dipertimbangkan untuk masuk, walaupun masih ada potensi untuk turun di sekitar berapa, coba kita lihat ya. Mana ya? Ini terendah di 8375 atau 8500 ya. Jadi masih mungkin di 8500 ini ada menutup gap di sini ya. 8500, tapi 8775 ternyata dia mantul di sini. Jadi ini support kuatnya sekitar nih 8775 ya. Tapi kalau teman-teman mau cicil beli, ini sudah bagus, ini 9.000 ini udah bagus. Kita lihat, nah ini teman-teman. Saya nggak tahu ya, sekuritas sekarang itu begitu apa ya, bursa tutup, ini langsung hilang semua ini ya datanya. Kalau dulu itu datanya ini masih ada, misalnya tutup sampai sore, sampai malam itu masih ada ya. Bahkan pagi itu mungkin sebelum jam 7 itu masih ada. Tapi sekarang udah tutup, hilang. Jadi terus kemudian kode juga hilang. Jadi memang mungkin bursa itu udah menghindari berbagai macam spekulasi ya. Kalau teman-teman mungkin trader atau scalper itu sekarang lebih susah lagi ya. Dan saya juga tidak menyarankan ya teman-teman untuk menjadi trader atau scalper ya, karena ya silahkan nanti buktikan sendiri ya teman-teman. Kalau hanya berdasarkan cerita biasanya nggak akan percaya, tapi kalau sudah berdasarkan pengalaman sendiri mungkin nanti baru percaya. Cobalah 10% portofolio teman-teman untuk trader ya, trader atau scalper ya.
kira-kira bertahan berapa bulan ya. Habisnya apalagi tambah main margin sekalian, cepat habis itu. Mungkin nggak nyampe 3 bulan atau 4 bulan itu udah cepat habis ya. Jadi ya itu ada sesuatu yang ya mungkin kalau teman-teman yang sudah main saham lama itu mungkin akan mengerti ya. Jadi lebih baik teman-teman fokus di investasi ya, benar-benar investasi ya. Ketika kita pegang suatu saham, kemudian kita hold saham itu jangka panjang paling enggak 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun ya. Nah, nanti begitu ada kenaikan gitu kan besar gitu kan. Nah, saat teman-teman mengincar suatu saham seperti BCA ini ya. Nah, ini yang turun terus dari 10.400 tertinggi ya. 10.400 tertinggi, kemudian ini tiba-tiba koreksi di sini. Koreksinya di 9.050 ya. Terendah ya. Ya, ini saatnya kita mulai pertimbangan untuk masuk ya. Jadi fokus di jumlah lotnya teman-teman. Kalau teman-teman mau investasi itu ya fokus di lotnya. Jadi ketika satu saham yang kita bidik turun, maka kita siap-siap untuk mulai masuk, nambah jumlah lot. Taruhlah misalnya teman-teman bidik punya saham BCA 100 lot. Nah, 100 lot kalau di harga 10.000 ini kan juga besar. Ya, 100 lot di 10.400 itu berarti berapa itu? 10.400 kali 100 lot kali 100. Butuh dana 104 juta. Nah, sekarang harganya tinggal 9.050 ya. 100 lot kali 100 kali 9.050. Cuma 90 juta ya. Diskon 14 juta kan lumayan. Nah, saham teman-teman nambah ya, jumlah lotnya nambah. Apalagi kalau teman-teman mau investasinya besar ya, misalnya 200 lot atau 1.000 lot, itu ya saat-saat koreksi seperti ini saat yang tepat untuk masuk ya. Nah, kalau kita lihat secara MACD gimana? Oh, ini masih turun ya, masih berpotensi untuk turun teman-teman ya. Oscillator juga ya, sebaiknya memang tunggu di bawah aja nih. Mungkin stokastik udah di bawah. Jadi kalau mau beli pun sudah sudah boleh lah ya, walaupun nggak harus all out ya. Jadi mungkin belinya bertahap karena siapa tahu dia akan diturunkan lagi di sini di 8775 ini atau bahkan di 8.500. Jadi itu ya teman-teman. Nah, prospeknya bagaimana ya? Memang kondisi sektor perbankan ini kan sangat tergantung pada rupiah ya teman-teman. Kalau rupiah melemah, kemudian dolarnya menguat ya, otomatis industri perbankan ini juga akan terpengaruh ya. Terus kemudian juga kondisi masyarakat, kemudian daya beli misalnya turun, perusahaan-perusahaan juga mulai banyak yang tutup, itu juga pengaruh juga teman-teman. Jadi kredit macet mungkinan juga mulai banyak juga ya. Jadi mungkin investor juga pertimbangkan itu sehingga mereka keluar dulu ya. Ini kita lihat BCA itu foreignnya tuh masuk itu baru 10 Juni itu ya, 123.000 lot. Habis itu jualan besar-besaran nih, 256.000 lot, 84.000, 160.000, 141 ya. Hari ini atau nih hari ini tanggal berapa nih, 19 Juni ini belum ini ya, belum ada value-nya berapa ini. Ini juga besar-besar ini value-nya. Kita lihat rekomendasinya 11.000 ya. Ya 11.000 ya, tapi kapan gitu kan. Jadi
menurut saya ya memang ini saatnya mulai kita pertimbangkan untuk masuk ya, walaupun bertahap, nggak harus langsung ya. Misalnya kita punya dana 100 juta ya masuk dulu 10% apa 20% gitu. Masuk dulu di harga ini, besok lagi turun, masuk lagi. Jadi saat kondisi tidak menentu, kita memang harus berhati-hati ya teman-teman dalam membelanjakan uang kita ya, sehingga tidak terjebak ya ketika nanti suatu saham itu turun terus ya. Ini tanggal 17 Juni ya, asing lepas saham dan serat utang RI beralih ke India dan Malaysia. Ini salah satu pengaruh global yang kita tidak bisa ini ya teman-teman mempengaruhinya ya. Karena jadi ketika dolar menguat, kemudian asing mulai menjual sahamnya untuk masuk ke bursa negara lain, yaitu otomatis IHSG juga turun ya, saham-saham blue chip juga turun semua. Jadi itu. Ini apa ini? Coba kita cek beritanya. Oh, ini krisis rupiah ya. Rupiah ini kemarin sempat menguat juga ya. Walaupun sempat terendah di 16.400 sekian ya, sekarang sudah mulai menguat lagi. Ini lumayan, sentimennya lumayan positif ya. Nah, ini udah mendekati 16.486 ya, hampir 16.500 ya di Sabtu ya. Kemudian Senin, Selasa turun ini 16. Mudah-mudahan ini bisa turun lagi. Kalau ini turun lagi ini bagus ya. Jadi kalau dari sisi fundamental saham-saham sektor perbankan kita tunggu laporan triwulan 2 ini teman-teman. Kalau laporan triwulan kedua ini bagus, tidak turun, ya ini kita bisa tersenyum ya, karena mungkin bisa ada potensi untuk naik. Tetapi kalau laporan triwulan kedua ini jeblok ya, ada kemungkinan nanti triwulan ketiga, keempat juga jeblok. Nah, ini makin memperparah kondisi ya. Sebaiknya kita bersiap-siap ya. Kalau misalnya nanti ada krisis ya kita bersiap-siap. Kalau ada krisis itu saham-saham apapun itu pasti akan terkoreksi dalam ya. Kita ingat krisis tahun 2020 itu BCA terkoreksi hampir 20% lebih ya. Dari 6.400 ke 4.400 ya, 2.000 poin, hampir 30% ya. Jadi terus yang saham-saham yang lain juga terkoreksinya dalam-dalam teman-teman. Ini tahun 2020. Nanti kita lihat juga berita yang lain itu ya, seperti nah ini ekspor komoditas juga mulai turun, ini agak mengkhawatirkan juga teman-teman. Ekspor nikel amblas, ekspor batu bara juga turun, CPO juga turun. Yang naik itu apa ya tuh? Kalau secara tahunan hanya sektor pertambangan yang turun teman-teman, karena penurunan harga batu bara ya, karena iya harganya turun. Nah, tahun kemarin kan harganya tinggi banget. Jadi nah kalau kita lihat 5 tahun ini, coba kalau teman-teman hold BCA ini 5 tahun, ini lumayan nih, dari 5.400 sekarang udah 9.050 ya. 9.050 dibagi 5.400, ini udah 1,67 poin ya, 1,67% ya, dalam waktu 4 tahunan. Lumayan teman-teman, iya kan? Walaupun dia naik turun gitu, tapi ternyata
dalam jangka panjang ini sudah tumbuh ya 67%. Dan ini masih ditambah dengan dividen. Jadi untuk investasi masih menarik ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya. Jangan hanya mengikuti rumor, isu, atau bahkan masuk ke jebakan saham-saham gorengan. Itu lebih baik teman-teman hindari ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa eksis dalam bursa saham ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.